Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Kali ini kita akan membahas 3 cara menghitung selisih tanggal di JavaScript. Sebelum lanjut ke materi, jika kalian menyukai tutorial dari My PHP Tutorial, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Kita langsung saja ke materi. Di sini saya sudah memiliki satu file index.html. Kita mulai dengan membuat sebuah form. Kita kasih 2 input, yaitu start date sama end date. Pakai input type-nya date, kemudian kasih name start, dan ada ID date start. Kemudian end date, kasih input type-nya juga date, kemudian name-nya adalah end, ID-nya adalah date end. Kemudian di bagian bawahnya kita kasih button. Tab-nya adalah button. Kemudian kasih submit. Kemudian di bagian bawahnya kita kasih H1 untuk menampilkan hasil perhitungannya nanti. Kita kasih ID date tips. Cara yang pertama itu menggunakan vanilla JavaScript atau JavaScript murni tanpa library lain. Cara ini cukup sederhana, tapi dia adalah kurang akurat. Nah, hari ini kita akan menghitung jumlah selisih hari ya. Kita mulai dengan text script di sini, kemudian bikin function, kita kasih nama datetip misalnya ya. Kemudian kita bikin variabel pakai const ya, start date, new date, kemudian ambil datanya dari yang ini ya, menggunakan dokumen .get element by ID. Nah, bagi yang baru pemula dengan JavaScript, bisa terlebih dahulu ikutin tutorial JavaScript untuk pemula yang nanti saya cantumkan di kolom komentar ya. Dan end date dan new date di sini sama seperti tadi, dokumen .get element by ID, kemudian ID-nya adalah ini, kemudian .value. Kemudian kita set keduanya biar jamnya 0, jam, detik, dan sampai milisekundnya 0 ya. Kita menggunakan start date, kemudian set hour, itu ini jamnya 0, menitnya 0, detiknya 0, kemudian juga milisekundnya 0. Kemudian end date-nya juga sama. Kita lakukan ini biar hasil selisihnya nanti tidak dalam bentuk desimal. Kemudian kita bikin variabel one day, ini 1 hari. Jadi 1 hari itu berapa milisekund gitu ya. Jadi ada 24 jam, kemudian ada 60. Setiap jam 60 menit, kemudian ada 60 detik dan 1000 milisekund. Bikin lagi variabel kita tip, yaitu untuk selisihnya. Kita pakai math, ABS, kemudian start date dikurangi end date. Ya. Kita pakai ABS, ya dia absolute value. Kemudian const, D-nya berapa, harinya berapa. Ini pakai math, round, deep, dibagi one day. Kemudian kita tampilkan dokumen .get element by ID, tampilkan di sini. Kemudian .inner HTML sama dengan D. Panggil fungsinya di sini. Pakai onClick, kemudian nama fungsinya. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya di browser. Kita refresh ini, kemudian saya perbesar ya. Kemudian kita pilih tanggalnya. Kita misalnya pilih tanggal 9, kemudian tanggal 16. Kita klik submit, ada di 7 hari. Nah, kalau tanggal yang lebih kecil, tanggal 10, maka dia 1 hari. Jadi cara pertama menggunakan vanilla JavaScript atau JavaScript murni. Nah, sekarang kita menggunakan library biar lebih akurat. Library ini pertama kita bisa menggunakan yang namanya Moment.js. Yang Moment.js itu cukup terkenal ya. Jadi cara yang paling gampang untuk menggunakan manipulasi. Jadi banyak dokumentasinya di sini. Kalian bisa pergi ke sini ke doc untuk melihatnya. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan download. Jadi kalian klik ini, maka kalian buka akan seperti ini. Atau kalian juga bisa klik yang main.js ya. Kemudian kalian dapat file ini. Kemudian kalian simpan di file Moment.js. Ya, seperti ini. Setelah dia tersimpan, maka kalian load dia di dalam TypeScript. Nah, jadi kita pakai src, kemudian Moment.js ya. Kemudian kalian bisa bikin script sekali lagi, kemudian bikin fungsi yang sama, dan date, div, Moment.js misalnya. Kita akan menggunakan fungsi div dari Moment.js itu sendiri. Nah, kalau kita pergi ke div di sini, kemudian di sini salah satunya ada display, kemudian kita lihat difference, kemudian pakai moment divs ya. Nah, untuk memakai moment divs itu pertama mirip seperti ini ya. Maka kita bikin dulu konstanta sama start date, kemudian new moment. Kemudian ini sama, masukkan
tanggalnya. Kemudian bisa end date juga, kemudian new moment, kemudian sama seperti ini. Langkah berikutnya itu lebih sederhana lagi, yaitu menggunakan fungsi div langsung. Div sama dengan end date, div, start date. Kita bisa langsung pakai ini, tampilkan. Kemudian di sini bedanya adalah kita masukkan langsung div di sini, tapi ingat di sini kita mau cari apa? Days atau minute. Kita kasih days di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, itu ada stringnya, variabel ketiganya apa? Days atau year, kemudian bisa juga seconds ya. Jadi kalau kita ganti fungsinya yang di atas menggunakan ini, kemudian kita refresh, kemudian kita masukkan 9, kemudian tanggal 16, kita submit sama-sama 7. Tapi kalau kita ganti misalnya di sini menjadi hour, maka hasilnya akan dalam bentuk jam ya. Jadi ini tanggal 24 jam. Kalau dia ke tanggal 16 itu 7 kali 24, 168 jam ya. Dan kita akan pakai days untuk hari ini ya. Nah, dokumentasinya kalian bisa lihat lagi di website momenjs.com. Nah, yang terakhir adalah cara yang ketiga yaitu menggunakan Luxon. Luxon ini adalah dibuat menggunakan fondasi dari Moment.js, tetapi lebih diuntukkan untuk modular, yaitu bagi kalian yang menggunakan ES6 misalnya, atau menggunakan React atau menggunakan Angular. Nah, di sini kita bisa getting started, kemudian bisa ke install guides. Nah, kita akan menggunakan yang ES6. Sebagai contoh pertama ya, dalam ES6 ini kalian bisa download di sini, kemudian klik salah satunya, misalnya yang ini, kemudian disimpan di file, misalnya luxon.min.js. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah bikin script, namun kalau kita menggunakan ES5, kita menggunakan type modul. ES6 maksud saya adalah menggunakan modul. Tanpa ini, dia artinya kita tidak menggunakan ES6. Kemudian di sini, kalau kita lihat caranya, ya, balik lagi ke sini, caranya dengan menggunakan import seperti ini. Kita mulai dengan import, kemudian datetime from, nah ini luxon.min.js, nama file tadi ya, luxon.min.js. Kemudian kita bikin fungsi date di Luxon. Penggunaan Luxon itu sama, mirip seperti ini. Kita bisa copy ini karena dia seperti Moment.js. Tapi ini kita ganti dia menjadi datetime from ISO. Kemudian yang di bawahnya juga seperti itu. Jadi datetime from ISO. Kemudian kita menggunakan div juga sama. Fungsi div const, div sama dengan end date, fungsinya div, kemudian start date. Ini mirip seperti ini ya. Tapi div ini dia return value-nya bukan dalam bentuk days atau apa, tapi dia adalah interval. Kemudian kita masukkan ini s days. Kemudian kita copy di sini. Sekarang kita ke bagian ini, kemudian kita refresh. Kalau kita klik di sini, kemudian klik 16, kemudian submit. Nah, ini kalau kalian lihat tidak muncul ya. Tadi ada terjadi error. Kalau kita lihat di sini, kita inspect elemennya, kita lihat ada error. Dibilang tidak ada date logset. Nah, ini karena kita menggunakan modul. Modul itu terisolasi. Nah, salah satu caranya kita bisa menggunakan Windows di sini. Kita bisa bilang Windows sama dengan pakai arrow pattern seperti ini. Ya, pakai function arrow pattern. Nah, kemudian kita balik lagi, kita refresh, kemudian kita pilih tanggal 9, 16, submit hasilnya 7. Cara kedua yang lebih bagus adalah menggunakan yang namanya event listener. Kita bikin ini variabel, kemudian kita kasih button ini ID. Nah, ini kita hapus, kemudian kita kasih ID, itu misalnya button submit, copy ya. Di sini kasih dokumen, get element by ID, add event listener. Eventnya klik, kemudian di sini fungsinya e.prepend default. Jadi kalian nggak bingung, inilah event ya. Kemudian di sini juga event, kemudian di sini baru kita panggil fungsi ini. Kemudian kita refresh, kita pilih misalnya ini 16, maka hasilnya adalah 6. Itu cara menggunakan JavaScript di dalam Luxon. Bagaimana misalnya kalau kita menggunakan Webpack ataupun React? Nah, saya akan contohkan menggunakan Webpack dengan menggunakan aplikasi Angular. Nah, di sini saya sudah buat satu aplikasi menggunakan Angular. Kalau kalian ingin belajar Angular, nanti bisa taruh di komen, saya bisa buatkan tutorialnya. Nah, ini aplikasi Angular sederhana ya. Kalau kalian mulai, kalian menggunakan
itu namanya ng new, kemudian nama aplikasinya misalnya app. Kemudian di sini saya bikinkan satu form menggunakan reactive form ya. Kemudian udah ada fungsi yang dipanggil di fungsi ini. Kemudian di dalam app komponen ini juga sudah ada fungsi deadip-nya. Di dalam fungsi deadip ini kita akan menggunakan Luxon juga. Maka yang pertama kita lakukan adalah menginstal Luxon-nya. Nah, kita install dulu Luxon pakai ini. Salah ya. Kita cd dulu. Kemudian npm install Luxon, kemudian install juga typing-nya. Nah, setelah terinstall, maka kita di sini bisa melakukan importnya. Import datetime from Luxon. Kemudian di dalam sini cara penggunanya sama seperti tadi, cuman dia dengan cara Angular. Jadi const value sama dengan this.form value ya. Ini menggunakan namanya reactive form yang sudah didefinisikan di sini. Kemudian start date sama seperti tadi from ISO, kemudian values dot start date, kemudian kalau dia kosong dikasih nilai kosong ya, tidak boleh nol ya. Date time from ISO dan value dot end date, kemudian baru lakukan fungsi tadi menggunakan div sama dengan end date div start date, kemudian this dot days, masukkan variabel days-nya sama dengan di days. Ini dia berupa number, kita masukkan dia to string. Days ini nanti akan tampil di bagian bawahnya seperti ini. Nah, coba kita sekarang eksekusi ini menggunakan yang namanya fungsi ngserve. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai, kita buka dia di dalam browser. Kemudian kita coba tanggal 9, tanggal 16, submit dia 7. Kemudian misalnya tanggal 12, submit 4. Sekian tutorial cara menghitung selisih tanggal menggunakan JavaScript. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.